Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nur Satmaat dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 20307149. Di sini saya akan menjawab soal UTS tentang analis kebijakan publik. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik serta memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Isu atau masalah kebijakan adalah masalah kebijakan. Dalam teori sistem, masalah kebijakan adalah input kebijakan. Masalah kebijakan timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, baik yang berupa tuntunan masyarakat atau tantangan dan peluang, yaitu diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu juga dapat timbul karena adanya suatu kebijakan tertentu. Masalah kebijakan publik adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik. Rumusan masalah kebijakan. Yang pertama, pikirkan mengenai masalah yang hendak diatasi. Yang kedua, tetapkan batasan dari masalah. Yang ketiga, kumpulkan fakta dan informasi. Yang keempat, rumuskan tujuan dan objektif. Yang kelima, identifikasi payung kebijakan. Yang keenam, tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendaki diatasi. Yang terakhir, tinjau kembali rumusan masalah yang telah disusun. Lalu ada identifikasi masalah kebijakan. Yang pertama yaitu pendekatan top-down. Masalah yang dianalisis adalah masalah yang ditugaskan oleh atasan. Yang kedua, pendekatan pragmatis. Analis merumuskan masalah bila merasa bahwa analis memang diperlukan karena ada perbedaan pendapatan tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah serta terdapat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan kriteria sosial. Analis mencoba mencari ungkapan ketidakpuasan publik serta mencoba merumuskan masalah sosial yang perlu dipecahkan. Bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan, serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh analis kebijakan. Seorang analis kebijakan diwajibkan memenuhi dua kemampuan dasar, yakni kemampuan analis dan kemampuan politis. Seorang analis kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Dalam proses teknokratis, analis kebijakan menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, sehingga memudahkan dirinya untuk merumuskan beberapa alternatif pilihan kebijakan. Pilihan sebagai alternatif kebijakan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan. Dalam proses yang bersifat politis, analis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga tahapan proses perumusan masalah alternatif sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan lancar. Dalam proses ini, seorang analisis perlu memiliki kecakapan politik sehingga mampu menjalin hubungan dengan aktor-aktor kebijakan, baik pemerintahan maupun institusi non-pemerintah, termasuk kelompok masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan para analis dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan untuk menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan. Meminjam istilah yang digunakan Pearson 2001, maka dapat disimpulkan bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori luas. Yang pertama, analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah
menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan. Yang kedua, analisis dalam dan untuk proses kebijakan yang mencakup kajian penggunaan teknis analisis, riset, dan advokasi dalam mendefinisikan masalah, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasinya. Di luar kajian akademik tentang kebijakan publik, kita harus mengakui adanya keberadaan organisasi profesional yang mengkaji kebijakan publik yang biasanya dikenal sebagai analis kebijakan. Smith and Lanier 2009 di Amerika dikenal sebagai Congressional Budget Office. Di Indonesia seperti Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan yang semuanya dianggap sebagai lembaga yang dibentuk untuk menghasilkan kebijakan publik. Belum lagi jika kita masukkan lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga pemikir, kelompok kepentingan, pusat studi, lembaga riset independen, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga swasta lainnya. Mereka menghasilkan berbagai kajian tentang konsultasi sektor privat, analis manfaat biaya, evaluasi program, metode pengambilan keputusan, dan berbagai alternatif kebijakan tentang berbagai bidang. Bagaimana memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep kerangka analis kebijakan? Holzweg 2001 menggambarkan model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan, atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan, terbuka terhadap ide dan solusi yang baru, inovatif, kreatif, dan fleksibel, menggunakan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber dan melibatkan stakeholder kunci dalam pembuatan kebijakan. Selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Membangun sistem evaluasi dari awal proses kebijakan atau evaluasi. Selalu melakukan review terhadap kebijakan untuk memastikan keterkaitan dengan masalah yang diselesaikan dan mengenai masalah serta dampak sejak awal. Belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal. Patton and Swayze dalam bukunya yang berjudul Basic Method of Policy Analysis and Planning yang membagi analis kebijakan menjadi 5 langkah. William dalam Nanang Patah merangkum analis kebijakan melalui 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. 25 perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengalaman masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. 26 menyusun masalah kebijakan terdiri dari 3 langkah, yaitu mengertikan, mengkonsep, dan menghususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi
yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting. Dalam menyusun masalah, menggemukakan bahwa analis masalah adalah proses analis masalah ini menjelaskan bahwa pada tahapan PI permasalahan dengan melakukan analis permasalahan yang dihadapi melalui menerima masalah, analis gejala, memilih masalah, analis kegagalan pasar dan pemerintah, memodelkan masalah, identifikasi variabel kebijakan. Selanjutnya pada tahap P2, Costing and Planning, melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap P3 yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Setelah semua tahap ini dilakukan, lalu mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya. Yang kedua, meramalkan alternatif kebijakan atau prediksi. Para ahli analis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang. Setelah itu, menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. 24 tahapan analis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan, akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut, dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Untuk menghasilkan kebijakan alternatif ini yaitu dengan mencari solusi dari masalah pada tahap analis pertama. Yang ketiga, merekomendasikan penerapan kebijakan atau preskripsi. Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu, pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. 30 ciri-ciri rekomendasi adalah fokus tindakan dan orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata dan nilai ganda penerapan kebijakan. Yang restruktur dalam rekomendasi tidak hanya teoritis dan logika empiris, akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan atau diperoleh. Yang keempat, monitoring kebijakan atau deskripsi. Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. 38 monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. 39 monitoring ini membantu para ahli analis untuk mengembangkan hubungannya antara pelaksana program kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan, maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik, terutama badan-badan legislatif, karena sebuah kebijakan perlu dukungan dari mayoritas guna menuju monitoring kebijakan yang baik. Monitoring kebijakan merupakan prosedur analis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utama pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan, sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto.
kelima, mengevaluasi kinerja kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan beratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat mengeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab pertanyaan apa, bagaimana, mengapa terjadi. Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah. Sebab dalam evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi permasalahan. Lalu bagaimana menganalisis kebijakan publik secara kuantitatif? Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat memodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Analisis kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis atau dalam menjawab hal-hal yang bersifat spesifik. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif saja dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengembangkan model. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat solusi. Yang kelima, menguji solusi. Yang keenam, menganalisis hasil. Yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Metode kuantitatif dari analis kebijakan masyarakat pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi misalnya mengestimasi efek dari variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi varian dan signifikasi statistik. Metode kualitatif sementara itu membutuhkan hati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan memateri tulisan lain untuk menemukan pola dan hubungan dalam data. Sementara berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan sebutan umum untuk serangkaian metode dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang terbangun, bagaimana kebijakan terbentuk dan konsekuensinya. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat berkembang tidak sebatas pada kuantitatif atau kualitatif dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Meskipun analis kebijakan meningkat perannya dalam siklus akademik, hal ini belum dipertimbangkan menjadi sebuah bidang yang mempersatukan berbagai studi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, di sini saya akan memasarkan jurusan. Bagi adik-adik yang berminat, silahkan masuk jurusan administrasi publik.